Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan yang mana mungkin tidak bisa kita hitung satu persatu. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari akhir nanti. Para pendengar sekalian, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membahas tentang faktor-faktor penghalang dalam menuntut ilmu agama. Di mana faktor-faktor yang akan kita bahas ini yaitu penghalang-penghalang dalam menuntut ilmu agama. Ini saya ambil dari kitab Ma'alim fi Tariqi Talibil Ilm. Dalam kitab Ma'alim fi Tariqi Talibil Ilm, di mana kitab tersebut ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Baik, kita langsung saja masuk ke penghalang yang pertama. Penghalang pertama dalam menuntut ilmu. Penghalang pertama dalam menuntut ilmu agama, yaitu tentunya adalah niat yang salah. Niat yang salah bisa membuat seseorang tidak mendapatkan ilmu agama. Kenapa bisa demikian? Karena niat merupakan dasar dan rukun sebuah amal. Jika niat itu salah dan rusak, maka amal yang dikerjakan akan ikut salah dan rusak pula, sesuai kadar kesalahan dan kerusakan pada niatnya. Jadi kalau misalnya ada seseorang, dia berniat menuntut ilmu agama hanya untuk meraih kesuksesan dunia. Tidak ada niat sedikit pun untuk menolong agama Allah, untuk mengangkat kebodohan dalam dirinya, untuk mendakwahkan ilmu yang telah dia dapatkan. Niatnya hanya supaya dia mendapatkan pujian, kesuksesan dunia, dan yang semisalnya. Maka ini termasuk niat yang salah. Dia mendapatkan ilmu tapi tidak barokah. Karena sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Jika niatnya benar, dia akan mendapatkan ilmu beserta keberkahannya. Tapi jika niatnya salah, dia bisa tidak mendapatkan ilmu dan bisa jadi dia mendapatkan ilmu tapi tidak dengan keberkahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala dari amalannya sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika seseorang 50% diniatkan untuk belajar ilmu agama karena Allah, 50% untuk dunia, maka dia mendapatkan 50%. Jika dia niatkan 70% untuk Allah, 30% untuk dunia, dia juga akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Intinya, segala amalan sesuai dengan niatnya, sesuai dengan kadar niatnya, dan akan dibalas dengan kadar niat yang dia miliki. Oleh karena itu, niat merupakan rukun suatu amal, sebagaimana yang telah disebutkan dalam bait syair. Wal baitu la yubtana illa bi'amidatin wala imadin idza lam tubna arkanu. Rumah itu tidak akan berdiri tanpa ada tiang, dan tidak ada gunanya tiang sekiranya bukan dari kayu-kayu yang kokoh. Apabila niat telah tercampuri dengan tujuan kotor dalam segala bentuknya,
seperti ingin tampil, ingin terkenal, atau ingin menguasai majelis, maka hal ini akan menjadi penghalang bagi orang yang memiliki niat itu dalam mencari ilmu. Niat terkadang terkotori hal-hal yang dapat merusaknya. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa taala akan selalu beserta dengan orang-orang yang berbuat baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang berjihad, orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh, Allah itu bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Jadi kalau misalnya kita sedang menuntut ilmu agama, tiba-tiba di pertengahan jalan dalam menuntut ilmu agama, ada niat-niat buruk, ada perasaan bangga dalam artian ya bukan bangga yang mendatangkan syukur kepada Allah, tapi bangga supaya bisa disebut sebagai penuntut ilmu syar'i, supaya disebut sebagai ustadz, seorang alim. Sum'ah, sombong, riya. Sifat-sifat buruk itu datang kepada kita, lalu kita berusaha untuk melawan sifat-sifat buruk tersebut. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, lanahdiyannahum subulana. Allah akan membantu. Allah akan menunjukkan kepada mereka, kepada orang-orang yang berusaha mencari keridhaan Allah, melawan sifat-sifat buruk tersebut. Allah akan memudahkan dia untuk ikhlas. Dengan syarat dia berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas melawan penyakit-penyakit hati yang mencoba untuk menyerang dia dengan semaksimal mungkin. Inilah balasan bagi mereka, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang senantiasa berusaha melawan penyakit-penyakit hati. Para pendengar yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga niat adalah sesuatu yang sangat berat. Menjaga niat adalah sesuatu yang sangat berat. Hal ini sebagaimana yang dirasakan oleh salah seorang ulama salaf. Beliau bernama Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyati." Tidak ada satu urusan yang lebih berat bagiku untuk aku obati selain daripada niat. Ma'alajtu syai'an. Gak ada satupun suatu hal, suatu urusan yang lebih berat, yang sangat berat bagiku. Asyadda alayya, yang sangat berat bagiku, kata Sufyan Ats-Tsauri. Min niyati. Selain daripada niatku. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya niat adalah salah satu atau suatu perkara yang sangat berat untuk ditaklukkan, untuk diobati. Karena hati manusia itu lemah. Lemah dengan pujian, lemah dengan godaan. Sehingga sampai seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, merasakan perasaan yang sangat berat. Menjaga keikhlasan itu sangat berat, ikhwan. Ya. Jika seorang Imam Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala saja demikian keadaannya, lalu bagaimana dengan kita? Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk fokus di dalam menuntut ilmu. Hendaknya tiada yang dituju di dalamnya, melainkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ketahuilah, orang yang berniat tidak akan terlepas dari tipu daya iblis. Orang yang berusaha untuk ikhlas beramal, dia pasti akan diganggu oleh syaitan. Dan ini bukanlah hal yang aneh. Akan tetapi, para pendengar sekalian, rahimakumullah, hal ini akan menjadi aneh apabila orang yang berniat itu tenggelam di dalam tipu daya iblis. Maka sudah sepatutnya dia melawan dan memeranginya. Memerangi godaan-godaan syaitan dengan penuh kesungguhan sedapat atau semaksimal mungkin. Dan tidak mudah berputus asa dari keadaan yang mengancam dia. Hendaknya dia membaca perkataan para ulama yang menceritakan tentang diri mereka. Seperti yang dikatakan oleh Imam Ad-Daruqutni Abul Hasan Ali bin Umar rahimahullah ta'ala, seorang amirul mukminin dalam bidang hadis. Bahwasanya beliau pernah mengatakan, "Talabnal ilma li ghairillah fa aba an yakuna illa lillah." Kami telah menuntut ilmu untuk selain Allah. Dahulu kami pernah belajar menuntut ilmu agama diniatkan untuk selain Allah. Tapi apa kata beliau rahimahullahu ta'ala? Fa aba an yakuna illa lillah. Akan tetapi, ketika kami mencoba untuk belajar tapi niatnya bukan karena Allah, kami coba seperti itu. Fa'aba an yakuna illa lillah, maka ilmu pun enggan datang kecuali hanya untuk Allah. Dalam artian, ilmu itu tidak bisa didapatkan, melainkan hal tersebut pasti hanya untuk Allah. Ilmu yang benar. Kalau ilmu yang salah ya sebaliknya. Sebagian ulama menjelaskan perkataan dari Imam Ad-Daruqutni Abul Hasan ini rahimahullahu ta'ala dengan mengatakan bahwa terkadang di dalam hati kecil para penuntut ilmu itu terbetik perasaan ingin tampil dan terkenal. Jika setelah itu dia kembali kepada ilmu, membaca nas-nas Al-Quran, nas-nas hadis, atau kisah-kisah para ulama, lalu merenunginya dengan baik, dia akan menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan baginya. Karena ketika dia mentadaburi kisah-kisah ulama, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, dia akan sadar bahwasanya belajar untuk selain Allah itu salah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian akan meluruskan hatinya dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Dan tidaklah perenungannya itu kecuali akan menambah rasa rindu kepada kebenaran dan kebaikan. Adapun orang yang lebih memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka janganlah dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jadi ini para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faktor yang pertama yang menghalangi kita dalam menuntut ilmu adalah niat yang salah. Barang siapa yang salah dalam niatnya ketika menuntut ilmu agama, maka Allah akan memalingkan dia dari ilmu agama. Akan tetapi ketika dia salah di awal, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, merenungi ayat-ayat Allah, merenungi hadis-hadis Rasulullah, membaca lagi kisah-kisah para ulama, di mana mereka berjuang dan ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Kemudian dia juga membaca ancaman-ancaman bagi orang-orang yang belajar ilmu agama bukan karena Allah. Insya Allah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tadinya belajar karena bukan untuk Allah. Seseorang yang belajar tadinya karena bukan untuk Allah, setelah melakukan hal-hal tadi, akan kembali ke jalan yang lurus, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.